yang mempunyai hubungan reseptor-reseptor dengan faktor transkripsi di dalam DNA. Jadi kalau ada DNA yang mengalami mutasi, maka dia akan menuju kepada faktor-faktor transkripsi yang akan memperbaiki mutasi DNA, sehingga nanti messenger RNA, aplikasi jaringan akan baik. Disinilah cara bekerjanya selain. Jadi ini yang kalau mengambil stem itu harus membuat sakit yang seminimal mungkin, harus mendapatkan jaringan luar biasa banyaknya. Itu hanya ada pada lemak. 50 gram lemak kita bisa membuat 1 miliar sel. Jadi harus ingat bahwa lemak itu adalah bintang kita. Kemudian yang mudah didapat, kemudian murah dan tidak sakit. Apalagi para dokter kulit, dokter sudah pasti ahli semua dalam mengambil lemak dari jaringan kulitnya. Dimanapun oke. Tapi yang paling bagus yang kemarin saya ambil, saya sudah heran dulu. Setiap ini kan bau ya, kok lemaknya bagus sekali. Nanti hanya berandai-andai saya biar iya dok ya, lemaknya bau-bau. Bagus ya dok ya, saya tidak mengerti. Jadi kemarin saya ambil tindakan gitu ya, di punggung yang katakan orang-orang wanita kan tidak mau. Dok ini ada susu di belakang juga gembleng itu kurang bagus dok, minta diambil itu. Kalau ada begitu, alhamdulillah dapat saja bagus. Kalau dari paha, dari perut memang bagus, pinggul memang bagus, tapi kalah proliferasinya, perubahannya, transdiferensiasinya kalah dengan yang berasal dari dekat dari kelenjar ekrim maupun apofis. Jadi dengan meningkatnya orang gemuk di Indonesia ini, mestinya sudah sejak dulu kala kita harus mengerjakan stem cell yang mudah dengan cara yang mudah. Oleh karena saat ini bisa langsung disimpan di dalam media transport, langsung kita mulai bekerja. Kemudian stem cell ini, adik ini sombong sekali. Dia kalau lihat orang tua yang diambil 40 tahun dia sudah jadi licin, tidak mau. Jadi dia tidak begitu bagus sebenarnya. Yang paling bagus 18 sampai 30 tahun. Tetapi orang-orang aging ini kan dia juga membutuhkan autologous. Biasanya kita pacu dengan berbagai macam growth factor yang ada di lapisan luarnya sehingga telomernya itu menjadi bagus. Jadi kita jangan kaget kalau orang tua itu sembuhnya lama. Telomer beliau-beliau itu kan sudah tinggal seperempat. Orang muda 80 hari. Orang tua kayak saya tinggal 20 hari. Orang muda sakit flu seminggu sembuh. Kita nih sebulan ya biasa saja. Oleh karena memang kita sudah pendek. Tapi dengan pemberian stem cell ini, dengan pemberian produk stem cell ini, sekretome stem cell ini, maka usia sel menuju ke 80 lagi. Contohnya seperti Ibu Titi Kusma. Itu contohnya rutin untuk mendapatkan stem cell, tapi sayangnya jadi xenotransplantasi. Jadi ini lemak, cuma segitu aja yang saya ambil. Jadi 3 spike 10 cc, kemudian segera diolah di laboratorium. Slide. Nah, ini stem cell ini bisa merubah ke menjadi jaringan apapun juga. Di Jakarta kami sudah membantu pada dokter Didi Dewi yang sudah saya dengan beliau merubah sel lemak mesenchymal adipose stem cell menjadi sel untuk odontoblas. Jadi gigi kerowok sudah tidak perlu lagi ditambah pakai timbel-timbel yang suportifnya, masya Allah itu cukup diberikan sel itu dia akan tumbuh mahkota yang baru. Di sini agak istimewa. Tapi saya tidak mengerti, beliau sudah mengembangkan oleh karena beliau masih agak ragu-ragu. Bagaimana dok ini caranya kembang? Gimana dok? Biasanya mau memulai itu sulit sekali padahal segera dimulai. Jadi nanti kalau Brawijaya itu mau segera memulai, Brawijaya menjadi rumah sakit pertama swasta yang mengembangkan stem cell. Oleh karena akan kita tunjukkan dan kita sudah mampu mengerjakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, insya Allah kita sudah siap mengerjakan untuk mensupport orang dokter di Brawijaya. Ini setelah tumbuh 1 hari ketiga, slide. Ini hari ke-14, ya sudah mulai immortal cell, tapi kita tidak mengerjakan ini pada bayi, oleh karena bayi harus steroid berdiri sendiri-sendiri. Kalau ini untuk orang dewasa, slide. Ini untuk Dr. Dewi Margono menjadi sel odontoblas, jadi untuk puncaknya gigi, slide.
Dan jadi ini pada saat kita membentuk yang namanya sekretome. Sekarang setelah kita melihat bahwa stem cell sendiri dengan sekretome, yaitu produk yang dihasilkan oleh stem cell melalui media yang kita olah dengan cara hanging drop, dengan metode steroid, itu mempunyai kadar growth factor yang sama persis dengan apa yang dihasilkan oleh stem cell. Dan ini kita sedang berusaha menuju ke Australia untuk proteomic test, yaitu apa saja yang terkandung di dalam produknya stem cell ini, mengapa dia sampai dengan pengobatan tanpa stem cell sudah menjadi bagus sekali. Ini yang sedang kita lihat, teliti, dan akan kita kirimkan ke Australia. Oleh karena di Indonesia belum ada satupun studi tentang proteomics, yaitu untuk mengetahui berapa growth factor yang terkandung di dalam produk sekretome yang dihasilkan oleh umbilical cord, yang dihasilkan oleh adipocyte, yang dihasilkan oleh darah tepi, yang dihasilkan oleh Wharton jelly, yang belum tahu. Ini baru kita usahakan kita kirim ke Australia. Sekarang pada manusia dewasa, mengapa saya menggunakan bayi? Jadi sebetulnya hipotesis ini saya melihat bayi itu adalah gambaran dari embryonic stem cell. Bayi itu tidak pernah terjadi scar, slide, tidak pada scar. Keadaan tubuh di dalam bayi saya contoh, kita contoh untuk dimasukkan di dalam pemeriksaan laboratorium. Laboratorium saya, stem cell membutuhkan oksigen 20%. Kemudian kita turunkan kebutuhan ini menjadi 3%. Ini yang tadi kami menceritakan, inilah proses hipoksi yang sedang kami tangani. Dalam hipoksi ini kita melihat, betul nggak dengan dia dipuasakan sampai dengan hari keempat, sampai dengan hari ketiga, akan meningkat hasil growth factor-nya, akan lebih bagus proliferasinya, akan bagus transdiferensiasinya menuju ke berbagai macam sel selain. Ternyata memang betul. Dari hasil pemeriksaan DNA kita menunjukkan bahwa dengan oksigen 20%, faktor transkripsi HIF1A, HIF1B itu semua turun. Jadi betul, kalau pengobatan dengan stem cell dikatakan oleh para teman-teman sejawat maupun pasien yang dari luar negeri, itu nanti kambuh dong, efeknya tidak bagus dong. Oh begitu ya, jadi ini sebetulnya merupakan masukan yang luar biasa dari para teman sejawat ini untuk mengolah bagaimana supaya dia tidak turun. Slide. Setelah kita turunkan, maka jumlah kita melihat dengan Tiffany Blue staining itu ternyata luar biasa pertumbuhannya. Kemudian apakah betul dengan kita puasakan dia masih mempunyai marker dari mesenchymal stem cell? Ternyata masih dengan PCR itu akan menghasilkan CD44 106, 73, 90, semua positifnya tinggi sekali. Jadi ternyata lebih bagus daripada kalau kita menggunakan 20%. Cuma saja puasa ini tidak akan langsung lama, jadi cuma sebentar-sebentar saja. Oleh karena orang puasa kalau setiap hari puasa sampai bertahun-tahun ya mati juga. Jadi kita hati-hati, ada batas tertentu dia dipuasakan untuk transdiferensiasi, untuk proliferasi, untuk viability stemnya supaya meningkat. Kemudian dari pemeriksaan PCR ini juga kita menemukan HIF1A, GLUT1 PCR, HIF1B itu dengan meningkat sekali. Kemudian pluripotent marker kita melihat dengan OCT4, SOX2, RET1 dengan PCR, HIF2A juga luar biasa transdiferensiasi yang meningkat slide. Jadi setiap stem cell yang ada di laboratorium saya itu kita berulang-ulang memeriksa, betul tidak ini stem cellnya, kita periksa PCR, betul tidak ini tidak ada kuman-kumannya, kita periksa kuman-kumannya, betul tidak dia tidak ada HIV, kita periksa HIV. Jadi selalu kita pantau terus sehingga kita hati-hati sekali. Oleh karena sel ini jangan membuat sakit baru. Untuk orang sakit berat jangan sampai dia menjadi sakit baru. Di sini nampak sekali pada normonoxik itu 20%, pertumbuhannya cuma sekian saja. Setelah hipoksi 3 bulan, demikian hebatnya dia.
setelah 72 jam. Ini hasilnya sama. Kami melihat hasil ini persis sama dengan keadaan di fetus, sama persis pada anak-anak atau bayi-bayi atau pada embrio. Yang dikatakan fetus dalam stem cell itu hanya pada usia 24 minggu. Walaupun secara kedokteran Oxford mungkin enggak, fetus itu di dalam kandungan, pokoknya sekarang punya fetus. Stem cell lain lagi. Stem cell hanya antara 18 sampai 24 minggu, maksimal 24 minggu. Selain viability-nya juga demikian. Jadi kalau yang normox itu naik turun terus tinggi terus. Jadi kekuatan hidup dari stem cell ini luar biasa kuatnya setelah dilakukan puasa hipoksida. Ini marker-marker yang kita lihat. Jadi ini markernya. Kemudian marker yang tidak boleh ada di active, dia harus hilang. Ternyata dia memang sungguh-sungguh hidup. Marker yang harus hilang itu adalah marker yang akan bersifat allogenik, yang akan bersifat antigenik, itu tidak boleh ada. Ternyata semua marker itu menjadi redup, hilang semua. Sedangkan marker yang harus ada menjadi luar biasa, sehingga peran diferensiasi menjadi lebih bagus. Slide. Ya, slide. Ini adalah pasien video ini adalah alopecia universalis. Di teori manapun juga, di buku manapun juga, tidak mungkin tanpa akar rambut tumbuh. Semua pasien saya mengatakan, apa mungkin dok, teman-teman dokter itu mesti operasi dokternya tambah rambut. Untuk saya, untuk apa tambah rambut kok repot sekali. Jadi bulu mata hilang, alis mata hilang, mohon maaf, rambut kalian juga hilang, rambut badan juga tidak ada. Kemudian kami suntik dengan AAP, activated adipocyte derivative stem cell progenitor cell. Kita menyuntik dengan AAP itu adalah sekreto yang dihasilkan oleh adipocyte yang telah kita puasakan dan kita aktivasi. Ini adalah sebulan kemudian, slide. Sebulan kemudian sudah mulai tumbuh. Ini sekarang sudah ada 15 pasien, 5 diantaranya anak kecil yang tidak punya ibu sejak lahir, slide. 2 bulan kemudian, slide. 2 bulan. Ini adalah teman dokter saya, masih ada sekarang. Kemarin dia pakai sanggul, datang cantiknya luar biasa. Ini 4 bulan kemudian. Jadi rambutnya ikal-ikal, itu alisnya ditampakkan dikit, mereka tidak mau lihat wajahnya. Bulu matanya juga mulai lentik, jadi tidak perlu diberi palsu seperti ibu yang lain. Ini adalah diabetes, dia adalah morbus Hansen, pasien MH. Tentu MH itu tidak mungkin mempunyai rasa sakit apapun juga sehingga lukanya banyak. Ada 6 luka di sini penuh dengan luka. Kemudian kami hanya memberikan injeksi IPC dan topical IPC. Ini dalam 3 hari tampak sekali mereka kalau terapi yang kayak ini bagusnya bisa meningkatkan kehidupan mereka, ekonomi mereka. Ini adalah pasien dokter titik Murtolo yang dicoba. Kalau sudah di laser, sudah di kulit, selalu laser, selalu chemical peeling, selalu skin needling, sampai belajar laser ke mancanegara menghabiskan ratusan juta rupiah, bahkan mungkin ribuan dolar, hasil kayak begini saja. Tidak ada apa-apa. Ya nanti pasti tak tumbuh lagi lah. Mari kita lihat setelah dilakukan antibiotika dengan titik Murtolo yaitu 1 minggu. Kemudian kita menggunakan skin needling slide. Tetapi tentu dengan diberikan serum dari sekretum stem cell slide. Hasilnya adalah mulus. Tidak ada infeksi. Ingat, tadi masih ada infeksi. Berani dok melakukan skin needling, berani dok melakukan dermal. Kenapa tidak? Kenapa menunggu lama-lama? Stem cell 800 kali ciptaan Allah lebih kuat dari antibiotika apapun yang disumbangkan manusia di dunia ini. Tidak ada yang mereka. Patut ini dokter di depan. Slide. Ini juga dia calon aktor